Lagi dengan Ibu Elizabeth di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Tetap semangat, jangan lupa berdoa ya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Kita mau melihat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mana nilai yang baik, mana nilai yang harus dihindari. Tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, mari kita mengamati gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ayo anak-anak coba perhatikan. Ini ada 4 gambar. Yang mana yang masuk dalam kenampakan alam dan mana yang masuk dalam kenampakan buatan. Ayo, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Betul sekali. Dari keempat gambar ini, hanya 1 gambar yang merupakan kenampakan buatan. Gambar jembatan. Kenapa jembatan merupakan kenampakan buatan? Kita dengar lagi penjelasan Ibu selanjutnya. Oke anak-anak. Apa itu kenampakan alam? Nah anak-anak, kenampakan alam adalah anugerah Tuhan yang sudah ada dalam alam. Contohnya adalah laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, gunung, bukit, dan pegunungan. Semua ini adalah ciptaan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Jadi yang membedakan kenampakan alam dan kenampakan buatan adalah kenampakan alam adalah ciptaan Tuhan, sedangkan kenampakan buatan adalah buatan tangan manusia. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa menyebutkan apa saja yang masuk dalam kenampakan alam buatan. Bisa kan anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, ayo kita mengamati kenampakan alam yang ada di Papua. Nah, ini ada gambar Pulau Papua. Di sini agak terlihat kurang jelas ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa melihat dalam buku siswa ada gambar kenampakan alam di Papua. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa sebagian besar wilayah Papua terdiri dari hutan. Ada keterangan gambarnya kalau bagian warna hijau adalah hutan. Dan ada satu pegunungan di Pulau Papua namanya Pegunungan Jayawijaya yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Wow, keren kan anak-anak? Di puncak Gunung Jayawijaya seringkali turun salju saking dinginnya. Oke anak-anak, semakin paham apa saja yang masuk dalam kenampakan alam dan kenampakan buatan, serta bisa menyebutkan atau menunjukkan mana bagian-bagian yang masuk dalam kenampakan alam yang ada di Papua. Oke anak-anak? Nah, setelah kita belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan, sekarang kita belajar tentang iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah iklim laut. Seperti yang anak-anak ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Nah, oleh karena itu akan terjadi penguapan yang mempengaruhi tingkat curah hujan. Semakin tinggi penguapan dalam suatu daerah, maka curah hujan yang terjadi pada daerah itu pun semakin tinggi. Bisa dipahami anak-anak? Nah, iklim yang kedua adalah iklim panas. Indonesia merupakan daerah tropis. Suhu yang sangat tinggi dapat mengakibatkan penguapan yang akan berpotensi hujan. Nah, anak-anak, di Indonesia di bulan apakah sering terjadi hujan? Oke anak-anak, sangat betul. Dari bulan November, Desember, Januari, Februari masih masuk dalam
musim hujan ya. Oke anak-anak. Oke, setelah kita mengetahui apa saja kenampakan alam, kenampakan buatan, serta iklim yang ada di Indonesia, sekarang kita baca bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Sekarang anak-anak boleh membuka buku halaman 96 dan 97. Di situ ada bacaan tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Apa itu flora dan apa itu fauna, dan penyebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia anak-anak bisa bacakan di buku siswa ya pada bacaan beragamnya flora dan fauna. Kemudian jangan lupa menentukan ide pokoknya anak-anak. Tetap semangat ya. Nah, selamat ya karena anak-anak sudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita kembali lagi mau melihat perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Coba amati gambar di bawah ini. Nah, ini Ibu sudah kasih centang dan kasih gambar X. Di gambar centang artinya perbuatan yang harus anak-anak ikuti atau contohi. Sedangkan untuk yang berlambang X artinya anak-anak tidak boleh mengikuti contoh-contoh yang dilakukan seperti pada gambar. Ayo, siapa yang biasa buang sampah sembarangan? Siapa yang biasa memukul teman? Siapa yang biasa menembak burung? Mulai sekarang harus dihindari dan tidak dilakukan lagi karena perilaku-perilaku tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, ada IPS, ada PKN, tentang perilaku. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Ingat selesaikan semua tugas yang Ibu berikan, kemudian sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Anak-anak, tetaplah belajar untuk meraih mimpi-mimpimu. Sampai berjumpa lagi.